Fadli Abeng. Kabar sob? Baik, Baik. Gimana? Sehat? sehat. Kau gimana skripsimu? Lancar? Wih, lancar dong. Kau gimana? Apa kabar skripsi? Magang aja dipecat bangsat. Aduh. BTW, Fadli Abeng. Abeng itu kepanjangan apa, Lek? Abeng itu dari identitas apa sih itulah? Karena Abeng itu anak bengkel. Anak bengkel. Berarti orang tua ini ya, kerja bengkel. Ya, saya bilang kayak gitulah. Kemarin aku lihat di Twitter lagi rame, Lek. Itu apa? Coba jelaskan dulu. Ada gerangan apa sampai dihujat-hujat seperti itu? Dan saya terbawa-bawa dong. Anda repost saya, retweet saya dong. Ya, itu sih sebetulnya kan pertamanya karena dari Jis buat konten apa tuh kan muncul di TL kan. Terus ya ada yang komen gitu kan, dia nggak setuju sama Arya Ricis karena dia YouTuber, dia bisa seenaknya kayak gitulah walaupun dia belum lihat videonya kan. Ya gue sebetulnya setuju sama dia, cuman ya gue satiri sedikit. Berarti itu nggak ada unsur ini kan? Nggak ada. Tapi aku kenal dari kau kan dari udah lama, dari awal kuliah kita kan berteman. Ya aku tahu lah gitu, maksudnya dengan tahu sifatku kan kayak mana. ya maksudnya nggak ada keseriusan dalam berbicara, bertingkah laku, dan mungkin komen-komen itu nggak ada tujuan untuk apa namanya, serius, bener-bener Iya ya cuman sekedar bercandaan doang gitu, walaupun konteksnya di situ terbacanya seperti orang yang sedang ngomong serius. ya begitulah, tahu-tahu rame kan. Jadi Ya, jadi banyak yang tersinggung dari ini ya. Dari tweet-tweetanmu ya. iya banyak yang Bahkan mereka apalah menghujat sampai fisik. Body shaming. doang. so develop apa anti body shaming, pembulian, ini dibully yo. Berarti kalau begitu Twitter nggak beda sama Facebook dong. Kalau di Facebook kan kita kan tahu lah banyak orang-orang yang gagal paham itu, padahal itu sekedar meme. Ya sih. Kalau di Twitter kan lebih maksudnya lebih open minded lagi orang-orangnya. Dark jokes dan sebagainya di Twitter kan nggak segitunya, maksudnya orang udah ngerti gitu. Itu cuma sekedar bercandaan. Iya sih. Tapi kenapa itu kejadian sama kau gitu? Kok bisa kau cuman sekedar beropini kayak gitu tapi dibully banyak orang? Jadi gini, mungkin mereka ya gak jauh beda sih sama sifat manusia juga ya kan. Iya kan mereka manusia dong. Iya, kalau misalnya mereka melihat pendapat yang berbeda dengan mereka gitu, misalnya agak kontra sedikit dengan hati mereka, mereka langsung nggak dicari dulu apanya gitu loh. Kenapa temen ini ngomong seperti ini, apa landasannya? Enggak, tapi mereka langsung ya sama aja sih sebetulnya. Itu sama aja dengan mereka mengedepankan ego mereka gitu sih. Berarti sama juga dengan mereka tidak open minded dong. Ya gimana ya, mungkin bahasaku pas lagi apa itu agak ngegas sedikit karena kan di Twitter memang harus ngegas gitu sedikit. di Twitter harus ngegas sedikit gitu ya.
Saya itu. Dan nggak taunya rame kan. Aduh, mana nih? Padahal itu nggak sengaja. Padahal itu sebenarnya cuma satir yang nggak beneran serius gitu ya. Iya, ya maksudnya ya aku nyindir ya Ricis juga, cuman dibalas dia kan, ya maaf katanya gitu. Kata Ria Ricis. Enggak, kata si kawan ini, Oh, perempuan gitu. ini. Tapi itu cukup mendompleng track sebenarnya. Kan pas kebetulan sebelum itu kejadian aku kan pengen buat podcast dan pertama kali orang yang aku ajak buat podcast tuh kau. Tiba-tiba Iya, kau buat kontroversi dan kau retweet promo podcast aku yang isinya foto kau dan itu sempat dibully loh. Itu banyak nggak banyak sih, ada beberapa orang yang bilang ngelihat mukamu aja bla 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 lah. mereka belum tahu muka Terus sebenarnya ya kan. ada juga yang bilang pasti isinya ngebahas helm kata gitu. Jadi kayak seakan-akan podcast ini seakan-akan kericuhan itu dibuat karena akan ada podcast ini. Padahal itu tidak dong. Iya, padahal sebelum itu viral kita ya memang mau buat gitu lah. Iya mau buat dan Murni sebenarnya bukan ini kan yang mau akan kita bahas gitu kayak iya karena kan kita udah lama loh kita nggak ketemu. Terakhir ketemu kita bulan berapa? 5 bulan yang lalu lah, tahun baru. Tahun baru. Iya. Tahun baru sebelum akhir tahun ya ketemunya. Iyalah, 2020 belum ada ketemu kita kan? belum ada kan? Udah 6 bulan juga kita nggak ketemu kan? Jadi ya cuman sekedar ngelepas rindu gitu kan, kita udah lama nggak ketemu. gay bangsat. Ya nggak, maksudnya ya kan kau sering mention aku juga kan. Yang gay kan kau. Anjir, Nanti judulnya banyak nih cewekku Fadli bangsat. Abeng gay. Janganlah, cewekku nanti Klarifikasi pakai helm sebenarnya Abeng gay. Jadi itu juga mereka kayak helm di luar negeri itu nggak wajib gitu kan. Mereka langsung negara mana yang nggak mewajibkan pakai helm? Oh, itu Mereka nggak ini ya, nggak terbuka dengan. Mereka pakai Twitter ya udah langsung bertanya kayak mau disuapin sebetulnya. Itu harus dicari mereka untuk apa bertanya, percuma ada teknologi Google dan segala macam ya enggak. Tapi ya aku nggak ini juga ya, kan orang beda-beda, nanti netizen bully saya dong. Tapi emang dari dulu kok tuh punya ini ya, buat yang ya kan aku kenal udah lama gitu, dari udah 4 tahun ya, 4 tahun yang lalu kan, 4 atau 3? 4 kan? Iya, semester 8 kita. Awal kuliah. Awal kuliah. Jadi, kok emang dari dulu emang udah ada sisi ini sih, sisi yang gelap gitu. Enggak, maksudnya berbeda pendapat. Iya, aku sering berbeda gitu. Iya benar. Karena perbedaan itu menghasilkan suatu ilmu, perdebatan itu. Iya enggak? Iya benar. Kalau nggak ada perdebatan, tidak ada itu ilmu. Benar. Mantap. Tapi kalau berdebatnya di Twitter, beda lagi. Kan ilmu yang dapat, hujatan didapat. Tapi nggak apa loh itu. Kalau menurut aku hujatan itu membangun. Membangun apa kalau fisik? Tapi aku sih orangnya nggak sakit hatian ya, biasa aja. Ya iya juga, nggak kenal juga kan? Iya. Kadang kan orang kan gitu sih. Dia komen tapi dia karena nggak tahu gitu, jadi nggak ada ngebayangin mereka orang yang kan gimana. Membenci itu karena nggak kenal. Benar. Ya, benar. Kalau kenal mana mungkin kita benci. Kita kenal maka tak sayang, itu tadi. Betul. Akhirnya ada kata-kata yang berbobot ya. Setelah sudah berapa menit ini gitu berlangsung. Percuma kuliah udah 4 tahun. Ya ngomong-ngomong kuliah, apa kabar kuliahmu? Kuliahku ya
skripsi ini sih, tapi masa pandemi kayak gini agak di stop sedikit. Tapi denger-denger nih ya, katanya kau udah males untuk lanjutin. Ya itu sih. Hah? Karena ya itu tadi, lebih pengen ke arah marxisme sedikit, pertanian, ya gitu deh. Pertanian gitu. Oke. Kalau emang dari dulu pengen masuk pertanian, kenapa kau pilih ilmu komunikasi selama 4 tahun baru kau berpikir ganti ke pertanian? Karena itu ideologi marxisme itu tadi. Oh, dari jadi Soekarno. oh gitu. Jadi berarti dari oh iya, berarti emang dari kecil kau lahir emang udah menyalahkan aturan lah gitu ya. Apa yang disuruh lain yang dibuat gitu ya. Betul. Kita nggak boleh harus ngikut aturan. Kita harus berpikir kenapa aturan ini dibuat. Gitu. Oh gitu. Meskipun itu mengorbankan beberapa hal yang penting gitu ya, merugikan maksudnya. Ya, menurutku sih pendidikan itu hidup ini nggak terlalu penting untuk mencapai goals kayak sebagai pencapaian itu nggak terlalu penting. Yang penting? Ya, yang penting itu mau kerja apa, yang penting bisa bagian kedua orang tua, itu aja sih. Lah, jadi sekolah itu nggak penting? Kerjaan. Sekolah itu penting. Cuman tapi jangan dijadikan landasan betul. Misalnya, tadi kau dapat ijazah, nanti kerja di sini, kantoran sini. Kapitalis juga hasilnya. Lalu bagaimana dong? Harusnya kalau sudut pandangmu dalam mencapai goals itu bagaimana? Ya itu tadi. Ya, kita belajar untuk menuntut ilmu, bukan untuk bekerja, itu aja sih. Kalau bekerja itu bisa banyak cara sih. Kita belajar untuk menuntut ilmu, berarti maksudnya belajar itu nggak melulu dari sekolah gitu kan? Memang kalau memang mencari ilmu ya di mana aja dapat gitu, di mana aja dicari, di mana aja belajar gitu kan? Iya betul. Kan kalau emang goalsnya itu pekerja kantoran atau tidak pekerja kantoran, itu kan bisa belajar tanpa harus melalui pendidikan atau bangku sekolah gitu kan, formal, pendidikan formal atau bangku sekolah gitu kan. Dan karena COVID nih kan udah ini apa namanya? Apa tuh? Membuat semuanya tertunda, membuat semuanya rugi dari ya banyak korban PHK, perusahaan, ya banyak sektor yang dirugikan. Kalau di kehidupanmu apa yang paling terasa dari dampak COVID? Ya jelas perekonomian. Nah, kita kan tinggal di Riau ya kan, di Bagan ya kan. Cuman Bagan ini perbatasan Riau Sumatera, jadi Riau Sumatera maksudnya? Iya. Kayak Riau kan di Sumatera. Riau kan di Sumatera. Sumatera Utara bangsat. Oh, Sumatera Utara. Jangan nggak tahu lah. Kita yang dengar podcast ini kan nggak cuman ini. Nanti teman-teman yang di Twitter, haters semua kan pada dengerin juga. Siapa sih ini bocah kayak gitu pada nyari. Mana mungkin mereka dengar. buat yang nyari Abeng. Nggak penting. Rumahnya di Bagan Batu. Bagan Batu, Riau, Indonesia. Gak ada di Bagan orang yang main Twitter udah. Tadi aku ke Bagan. Gak ada udah. Gak ada ya. Orang Bagan masih main Facebook ya. Kurasa pun Firza Besari atau Pesana atau Rintik Sendu itu. Gak ada yang tahu. Kalau sudah datang ke Bagan gak ada yang tahu. Tapi yang tahu mereka Nasar kayak itu Sugiarto mereka tahu. Karena tontonannya masih TV. Bukan merendahkan TV ya kan. Cuman ya memang gitu sih, Indosiar apa BTP itu sih tontonan warga sini. Berarti dampak COVID itu menyerang ekonomi kalian juga lah ya? Ya bisa aja, soalnya kita sawit
ini harganya turun karena nggak bisa diimpor. Iya, benar-benar. Iya sih, terasa juga sih. Ya di seluruh lapisan masyarakat juga terasa. Cuman toko-toko, mall, apa segala macam masih buka. Cuman yang Iya kan, karaokean, iya kan, bioskop nggak buka. iya baru-baru ini new normal lagi. Ini baru buka lagi. Mm-mm. Ya oke Bang, kita kayaknya nggak perlu lama-lama juga kan. Apa yang mau digali dari kita? Betul. Nanti yang denger malah bosen. Yaudah, ini pertanyaan terakhir deh. Oke. Pilih salah satu sosmed dan sebutkan alasannya. Kalau menurutku sih ya masih Twitter lah. Twitter. Bisa Kenapa? dibilang. Ya itu karena bisa ngegas orang. Kalau di Facebook Berarti, isinya keluarga semua, jualan semua. Aduh, kacau lah. berarti motivasimu bikin Twitter emang untuk itu ya. Berarti Kalau goalsmu buat akun Twitter itu sudah tercapai berarti ya. Tapi emang iya kan, udah berapa kali kau rame? Maksudnya di Twittermu itu rame, kau nge-tweet. ya, Iya kan? ya begitulah. Mungkin pemikiranku agak kontra sama warga Twitter atau terlalu beda. Nggak tahu deh. Kalau Ya udah. Instagram kan aman-aman aja gitu. Iya Mau benar. post apa ya? Pencitraan soalnya kan Instagram. Instagram pencitraan ya. Oke, berarti Twitter ya. Berarti untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, yang yang haters-hatersnya Abeng, ya udah nanti Twitternya Abeng di spam, di blok aja, dilaporin, di report, Janganlah bangsat. di report rame-rame. Emang bisa apa ya? Kesuspend ya? Kalau di Suspend report lah Twitter lah. Ini nanti dikira kau akun. akun buzzer bangsat. Padahal personal nih, nggak ada buzzer. Bisa-bisa ya. Aduh, Siapa kacau tahu deh. kan, siapa tahu orang mengira atau Twitter sendiri yang mengira kalau akunmu itu buzzer dari Ria Ricis untuk biar supaya rame aja Twitter. Iya sih, Kan aku kita nggak tahu. baca reply-nya kayak gitu. Cuman gimana? Aku mau membela aku sendirian, Bon. Ya nggak bisa. Ya udah kok klarifikasi lah di sini. Oke. Jadi buat teman-teman semua kalau yang membaca misalnya dari screenshotan apa segala macam helm itu produk kapitalis yang betul produk kapitalis, cuman kapitalis itu semalam itu nggak bisa kujabarkan ya. Kapitalis itu ya ada baiknya, cuman karena upah minimumnya itu mereka mengeruk gitu, apa, memeras keringat para pekerja kaum proletar lah ya gitu ya kan, Oke. tanpa upah yang pas gitu. Tanpa Iya. upah yang pas. Berarti maksudnya Mm-mm. pekerja-pekerja yang buat helm itu nggak digaji dengan semestinya. Iya banyak sih seperti itu ya gitu. Contohnya Dari film ini film, maksudnya tadi pekerja-pekerja apa? pekerja-pekerja yang ini yang buat helm. Mm-mm. Kau bilang tadi kan maksudnya nggak dibayar sesuai dengan keringatnya jadi payahnya. Berarti kalau begitu gajinya nggak sesuai dong. Nggak helm juga, kapitalis itu kan banyak sih. Oh gitu. Maksudnya maksud kapitalis. Kapitalis. Maksud kapitalis di situ perusahaan yang nggak menggaji karyawan dengan sama sekali. Kan semalam itu karena Twitter itu cuma sedikit kata-kata yang bisa dimasukkan, jadi ya udah gitu deh, rupanya banyak yang kontra gitu kan. Aduh, mau ku jelaskan pun percuma, mereka udah emosi duluan. Ya udahlah, udah aja deh. Oke. Iya. Tapi kalau Biar masih nggak mereka terima dengan mencari. jawaban Abeng, bisa DM aja sendiri. Tapi kira-kira aku penasaran ini, ada nggak yang DM? Anjay, banyak kali. Banyak yang DM. Banyak. Mau kata-kata
apa kau? Semua binatang ada bos. Terus, aduh, nggak ada yang mengajak diskusi gitu. Kayak, ayo mas diskusi tentang ini kayak gini. Nggak ada. Ada sih satu orang perempuan. Jadi nanti mau gue ajak diskusi. Wis. Maksudku yang sebenarnya itu apa? Tapi aku lihat tadi kan udah sampai ke TikTok bangsat. Iya, ya anjir. Bisa-bisanya gitu. Dia jelaskan helm gitu. Aku pernah kecelakaan kayak gini gara-gara nggak pakai helm gitu. Kalau nggak pakai helm aku bisa kayak gini. Oh iya, trending Iya. berapa kemarin yang kau share ke aku? Anjay, pokoknya trendingnya beberapa jam gitu dah. Malam-malam aku begadang bacai komenan reply mereka. Wih, gila. Nokturnal semua warga Twitter nih. Gak ada yang tidur. Ya nanti ini ya, nanti kirim Sampai link, sekarang ini pun. nanti kirim link TikToknya. Itu TikToknya kau lihat di mana? Di Ada yang share anak Twitter ini kan. Oh, di Ada yang Twitter share. juga. Padahal TikTok aplikasi sampah gitu. Anda memunculkan kontroversi lagi dong. Kan memang iya dulu kau juga. Hah? Nggak Jangan setuju. bawa saya dong. Sampai kau buat tok bukan TikTok bangsat. Tapi itu Editor gini, berkelas. tunggu dulu. Mhm. Kita ngedis itu pada zaman yang orang belum sadar, bahkan belum viral. Iya, Itu 2017 loh. karena yang memakai TikTok itu dulu warga biasa. Jadi mereka yang kaum elit ini menghujat kayak gitu. Jadi kalau yang ngerti, apalagi kan background kita ini background kita kan kita broadcasting ya. Buat yang teman-teman nggak tahu, kita broadcasting gitu. Jadi sedikit banyak tahu tentang bagaimana produksi sebuah video dan sebagainya gitu. Jadi kayak adanya aplikasi itu waktu itu kayak terkesannya berlebihan gitu, kayak ya keren sih memang, cuman bukan aplikasinya yang jelek. Kalau memanfaatkannya juga bagus ya bagus, kan ada juga video-video TikTok yang Iya. cuman kan disalahgunakan. Maksudnya oknum beberapa orang yang dulu yang viral, aku masih ingat Aika Vita bangsa. Aika Vita. Yang hijabers apa tuh? Yang melet itu mukanya sange bangke. Tai dia. Ya udahlah makin malam bahasan Anda semakin berbahaya dong. Nanti mulai. nanti semakin Anda dibully. Tujuan di sini klarifikasi kenapa Anda semakin ingin dibully. Tapi sekarang artis-artis banyak yang pakai TikTok kok, jadi udah lumayan hafal. Oke. Ya udah, terima kasih waktunya, Bang. Hmm. Dah.